Puji Tuhan. Kita bersyukur kita semua boleh ada bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan di tempat ini dan persekutuan kita satu dengan yang lain. Haleluya. Saya ajak kita membuka firman Tuhan di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-14, ayat yang ke-25 sampai yang ke-35. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana panggilan Tuhan untuk kita, bagaimana kita mengikut Tuhan dengan kondisi syarat yang Tuhan sudah tetapkan buat kita. Dan hari ini kita akan lanjutkan untuk merenungkan sungguh-sungguh tentang bagaimana kita bisa mengikut Tuhan. Dan terus terang, kalau ada satu hal yang harus kita renungkan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah hal ini, yaitu bagaimana kita mengikut Tuhan. Dan hari ini saya ingin kita semua bukan hanya mendengar firman ini untuk kita berkata, oh saya sekarang mengerti apa arti ayat firman Tuhan yang kita sebentar akan pelajari. Tapi lebih daripada itu, saudara, biarkan firman Tuhan merefleksikan kehidupan kita. Ya, kita bercermin dan kita bertanya sungguh-sungguh sebab ini adalah satu hal yang sangat, kalau bukan yang paling serius yang kita harus tanyakan di dalam hidup kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Sudahkah kita menjadi murid Tuhan? Mari kita baca, kalau sudah ada Alkitab dalam bahasa Indonesia di dalam Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai yang ke-35. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirimkan utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat pendamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tapi jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa yang punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara-saudara, kisah ini adalah yang ayat yang kita baca tadi adalah perkataan daripada Tuhan Yesus kepada orang banyak. Dan kalau kita melihat saudara-saudara dalam kisah ini dikatakan orang banyak itu berbondong-bondong mengikuti dia. Ya, terjemahan bahasa Inggris saudaraku baru pakai beberapa macam istilah. Ada ini yang saya pakai di sini pakai kata accompanied him, ya. Kalau istilah kita yang lebih santai, lebih kolokvial, ya, barengin Tuhan Yesus, oke? Bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, kemana Tuhan Yesus pergi, mereka ikut, saudara-saudara. Dan saya tidak tahu apa motivasi mereka untuk mengikuti Tuhan Yesus. Ya, macam-macam, saudara-saudara. Tapi yang pasti satu, mereka semua ikut Tuhan Yesus karena mereka punya interest, mereka ada ketertarikan dengan Tuhan Yesus. Oke? They are all interested in Jesus. Oke? Interest mereka apa? Saya nggak tahu, dan saya tidak perlu tahu, dan saya tidak ingin tahu. Tapi yang pasti, kalau mereka ikut kemana Yesus pergi, pasti mereka itu ada ketertarikan, ada interested in Jesus. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Tuhan Yesus interested dengan orang yang interested dengan dia? Saya tidak tahu dengan saudara. Are you interested to people who are interested in you?
Terus dari jawaban Tuhan Yesus kita dapatkan satu hal yang penting. Yaitu dikatakan begini, waktu orang banyak itu mengikuti Yesus, Tuhan Yesus menoleh ke belakang, lalu berkata begini, barang siapa yang tidak membenci ayahnya, ibunya, anak-anak istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki, perempuan, bahkan nyawa sendiri, dia tidak dapat menjadi muridku. Ternyata, saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak terlalu interested dengan orang yang interested. Ternyata dia mencari yang namanya murid. Nah, apa bedanya, saudaraku, murid dengan orang banyak yang interested? Satu, saudaraku. Kalau kita bicara tentang murid, kita jangan bicara tentang murid pada zaman now. Saudara-saudara sedikit belajar yang namanya exegesis. Okay? Kalau kita membaca Alkitab, kita mesti tahu satu hal. Alkitab ditulis, saudaraku, pada zaman yang jauh berbeda dengan zaman kita hari ini. Jadi kalau kita membaca satu istilah, jangan kita mengartikan istilah itu menurut zaman ini. Tapi kita harus artikan menurut zaman itu dulu, baru kemudian artinya, saudaraku, kita tarik, lalu kita berkata, oh ini maksudnya untuk aplikasinya pada zaman now, setelah kita melakukan exegesis pada zaman itu. Pada zaman itu, saudaraku, murid itu, yang Tuhan Yesus katakan murid adalah murid dari namanya rabi, guru. Dan murid dari seorang rabi itu, saudaraku, bukan datang ke kelas lalu pulang, datang kelas pulang enggak, saudaraku, tapi ikut rabi itu kemana dia pergi. Dan saudara-saudara, murid itu bukan hanya orang yang tertarik dengan seorang rabi, tetapi orang yang committed, orang yang punya komitmen untuk belajar daripada gurunya. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, tujuan seorang murid cuma satu. Dia nanti harus jadi sama dengan gurunya. Kalau dia sudah tamat pelajarannya, sudah bisa baca di Injil Lukas pasal 6 kalau tidak salah. Saudaraku ya. Jadi itu bedanya, saudaraku, murid dengan orang-orang banyak. Jadi, saudara-saudara, kita mesti tahu satu hal, bahwa Tuhan mencari murid. Saya pakai bahasa Inggris ya. Jesus seeks committed disciples, not interested crowd. Hari ini, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, kita mesti tanya dalam diri kita sendiri. Saudara datang hari ini karena saudara interested dengan kebaktian, interested dengan gereja, interested dengan kekristenan, atau saudara punya komitmen dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara tentang hari ini, kita semua ya yang ada di tempat ini, maka saudara-saudara, kalau kita menyebut predikat atau label kita, yang paling kita sering sebut, yang paling mudah adalah kita ini orang Kristen. Oke? Itu yang paling mudah kita sebut, dan hari ini saudaraku, istilah orang Kristen itu istilah yang paling banyak dipakai untuk bicara kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi tahukah saudara bahwa istilah orang Kristen itu bukan istilah yang pertama kali dipakai untuk orang-orang percaya atau orang yang mengikuti Yesus. Kalau saudara membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul, maka saudara-saudara, istilah Kristen itu baru muncul di Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat 26, yaitu di kota namanya Antioquia. Dan kalau saudara tahu Kisah Rasul pasal 11 itu tentu saudaraku sudah cukup lama dari pasal 2, di mana saudaraku ada pencurahan Roh Kudus, ya, lalu saudaraku banyak orang, ribuan orang percaya kepada Yesus, ribuan orang bertobat percaya kepada Yesus, ribuan, puluhan ribu bertambah terus, saudaraku, jadi sudah begitu banyak orang Kristen sebelum masa di mana Kisah Rasul pasal 11 itu terjadi. Tetapi sebelum itu, saudaraku, tidak pernah ada istilah orang Kristen. Yang ada adalah murid Yesus. Jadi, saudara-saudara, yang benar adalah hanya murid Yesus yang boleh menyebut dirinya orang Kristen menurut sejarah historical kronologis daripada Alkitab. Kalau sekarang kayaknya agak kebalik. Orang Kristen itu siapa saja, pokoknya yang menyebut dirinya Kristen, pokoknya ke gereja, pokoknya sudah dibaptis. Nah, di antara orang Kristen itu ada sebagian yang mau lebih maju lagi yang disebut murid. Kebalik dengan apa yang terjadi dalam Alkitab.
Nah, kita bilang, kamu jadi murid dulu baru kamu disebut Kristen. Ya. Dan saya sampaikan tadi pada saudaraku, apa bedanya murid dengan orang banyak? Bedanya adalah orang banyak itu hanya punya interest, ketertarikan. Tapi murid punya komitmen. Nah, apa bedanya interest dengan komitmen? Satu. Saudara pasti punya banyak interest ya. Saudara tertarik dengan banyak hal. Siapa yang ingin jadi juara dunia tenis? Wah, saya pun interested. Ya. Siapa yang ingin jadi juara piano? Wah, banyak saudara interest. Siapa yang mau jadi juara kelas? Interest banyak. Tapi berapa banyak yang mau komitmen ke situ? Nah, bedanya apa saudaraku? Satu. Yang membedakan orang yang committed dengan orang yang hanya interested itu satu. Namanya cost, harga, price, C-O-S-T. Buat orang yang interested, tidak perlu ada cost. Karena mereka cuma interest. Bisa boleh, enggak bisa enggak apa-apa. Dapat syukur, enggak dapat enggak apa-apa. Tapi buat orang yang committed, mereka bilang, aku harus dapat itu, dan untuk itu aku mau bayar harga. Saudara-saudara, karena satu pertanyaan paling mendasar. Dengar baik-baik. One fundamental question. Are you really, really committed to Jesus? Or are you just interested in Jesus? Dan dari mana itu, saudaraku? Bukan dari nyanyian saudara, bukan dari, saudaraku, tangan saudara-saudara taruh di dada, I want to follow Jesus. Tapi dari seberapa harga yang saudara mau bayar. Apakah saudara ikut Tuhan dengan berkata, saya ikut Tuhan apapun terjadi, tidak bisa tidak. Yang lain saya korbankan dan itulah namanya harga. Atau saudara berkata, saya ikut Yesus selama itu sesuai dengan convenience saya. Orang yang interested, yang nomor satu mereka cari cuman convenience. Selama tidak mengganggu kenyamanan mereka, ya mereka mau lakukan lebih daripada itu, no way. That's the difference between committed Christian and just interested Christians. So who are you today? Who are you today? Nah, karena yang membedakan antara orang yang interested dan committed adalah cost, maka Tuhan disampaikan cost itu kepada orang banyak itu. Aku cari murid, bukan cari crowd. Dan Tuhan kasih 3 cost. Ya. Ada harga yang mesti dibayar. Oke, ini harga sebuah komitmen untuk menjadi murid Tuhan. Yang saya katakan tadi, saudaraku, kalau menurut pola Alkitab, hanya murid Tuhan yang benar-benar disebut orang Kristen. Nah, yang pertama, kita baca dalam ayat yang ke-25 dan 26. Tuhan Yesus berkata begini, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri tidak menjadi muridku. Itu harga yang pertama atau syarat komitmen yang pertama. Berapa banyak saudara yang mau melakukan firman Tuhan ini? Berapa banyak saudara mau bayar harga ini? Ada satu pun angkat tangan. Oh, ada juga. Saudaraku, kalau saudara ada persoalan dengan ayah atau ibu saudara, atau persoalan dengan istri saudara, saudara mengambil kesempatan ini untuk berkata, ini kesempatan membenci, ya toh? Oke, dengar baik-baik. Saudara, kita jangan buru-buru mengartikan, apalagi menyalahgunakan ayat firman Tuhan ini, saudara, untuk melampiaskan dendam kita atau kemarahan kita. Kenapa Tuhan Yesus berkata, engkau harus membenci ayah ibumu? Saudara, mari dengar baik. Saya ingin berikan sedikit Bible study untuk saudara ya. Okay. Saudara-saudara, untuk kita mengerti, menafsirkan ayat firman Tuhan, ada satu prinsip yang kita mesti pakai. Yaitu firman Tuhan itu konsisten, makna firman Tuhan konsisten, tidak mungkin bertentangan. Oke? Jadi, saudara, ada satu prinsip yang kita bisa pakai. Istilahnya kalau di dalam istilah exegesis itu namanya Scripture interprets Scripture.
Jadi ayat firman Tuhan yang satu membantu kita untuk mengerti, menafsirkan ayat firman Tuhan yang lain. Oke, jadi jangan ambil sepotong lalu kita bangun di atas ayat itu saja. Kita mesti melihat ayat yang lain. Nah, untuk itu saudara-saudara, mari kita buka dalam Injil Matius pasal yang ke-10. Supaya kita mengerti arti kata membenci itu apa. Oke? Injil Matius pasal 10 ayat 37. Matius 10 ayat 37. Oke, dan saya ingin sampaikan pada saudara-saudara ini mungkin terakhir saya berkhotbah dengan memasang ayat firman Tuhan. Supaya saudara semua membuka Alkitab saudara masing-masing. Oke? Right, mari kita baca. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak-anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi saudaraku, apa yang Tuhan minta adalah kita harus mengasihi Tuhan lebih daripada orang-orang lain yang kita kasih. Dan saudara-saudara masyarakat Yahudi, pada siapa Tuhan Yesus berbicara ini adalah masyarakat yang sangat familial. Bukan familiar ya, familial, family oriented. Buat mereka, saudaraku yang paling dikasih adalah keluarga mereka sendiri. Dan Tuhan berkata, aku tahu engkau mengasihi ayahmu, ibumu, istrimu, anakmu, laki-laki, saudaramu. Ya, tetapi kalau engkau mau menjadi muridku, engkau harus mengasihi aku lebih daripada mereka dan jauh lebih daripada mereka sampai engkau kelihatannya seperti membenci mereka. Tapi engkau tidak pernah membenci mereka. Saudara-saudara, Tuhan tidak akan pernah mengajar kita untuk membenci orang tua kita, walaupun mungkin orang tua kita melakukan kesalahan. Suami atau istri kita, Tuhan tidak pernah mengajar kita untuk membenci mereka, walaupun mereka bukan orang yang sempurna. Sebab apa? Tuhan pernah berkata, kasihlah musuhmu, berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu, betul? Kalau musuh saja yang jahat kepada kita harus kita kasih, saudaraku, apalagi suami, istri, orang tua, saudaraku, atau anak atau saudara kita. Jelas tidak mungkin Tuhan menyuruh kita membenci mereka. Scripture, interpret scripture. Nah, tetapi, saudaraku, yang Tuhan masukkan adalah di sini Tuhan bicara tentang apa? Tuhan bicara tentang prioritas. Tuhan bicara tentang siapa yang paling utama dalam diri kita. Saudara-saudara izinkan di dalam khotbah saya kali ini saya akan banyak bertanya kepada saudara. Kalau saudara tidak keberatan, saya minta saudara menjawab pertanyaan saya. Oke? Tapi kalau saudara keberatan, tolong jawab pertanyaan saya. Oke? Jadi berat atau tidak, jawab pertanyaan saya. Saya ingin tanya saudaraku, berapa banyak saudara mengasihi Tuhan Yesus? Tolong angkat tangan saudara. Oke? Saya beritahu kepada saudara ya. Maaf. Saudara-saudara, pertanyaan ini tidak relevan buat kita. Pertanyaan tidak relevan. Karena pasti semua angkat tangan. Atau semua paling tidak ingin angkat tangan. Semua paling tidak bermaksud angkat tangan. Pertanyaan ini tidak terlalu relevan, tidak terlalu meaningful. Pertanyaan meaningful begini. Adakah seseorang atau sesuatu yang saudara lebih kasih daripada Tuhan? Itu pertanyaan meaningful. Sebab, saudaraku, kita semua mengasihi Tuhan. Kita semua paling tidak ingin mengasihi Tuhan. Tapi pertanyaannya, ada yang lain enggak yang lebih kita kasih daripada Tuhan? Sebab kalau ada, saudaraku, maka Tuhan bukan jadi nomor satu dalam kehidupan kita dan Tuhan akan tersingkir dari dalam kehidupan kita. Saudaraku, komitmen kita tidak pada Tuhan, komitmen kita selalu pada yang paling kita kasih. The question is not, do you love Jesus? The question is, do you have something or someone whom you love more than Jesus? Kalau saya ingat minggu yang lalu, ada dua orang yang mau ikut Tuhan, dipanggil untuk ikut Tuhan atau mau ikut Tuhan. Tapi dua-dua bilang gini, aku mau ikut engkau tapi aku mau nguburkan ayahku dulu. Ingat ya, itu orang kedua. Orang ketiga, izinkan aku mau ikut engkau tapi izinkan aku pamit dulu sama orang tuaku. Saudara-saudara, dua orang ini menunjukkan apa? Ikut Tuhan itu penting. Ikut Tuhan itu suatu yang baik. Tetapi ada yang lebih penting dalam hidupku daripada ikut Tuhan. That is the question. That is what matters. Dan mulai hari ini, saudara jangan bertanya, Tuhan aku mengasihi engkau. No. Pertanyaannya adalah, ada yang lain yang saudara mesti cintai, lebih cintai daripada Tuhan. Tidak tahu saudaraku apa itu. Hobi saudara?
Pekerjaan saudara? Kesenangan saudara? Karir saudara? Whatever it is. Dan Tuhan bilang kalau engkau masih ada yang lain lebih engkau cintai daripada aku, engkau tidak akan bisa komitmen dengan aku. You will commit to that thing or that one. Nomor 1. Nomor 2, ayat 27, harga yang kedua. Lukas pasal 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Syarat yang kedua, harga yang kedua adalah kita harus memikul salib. Nah tentu sudah tahu ya, memikul salib bukan itu lalu kita pulang ke rumah, lalu kita ambil balok kayu, lalu kita pikul, pasti bukan itu, kita semua tahu. Tapi apa yang dimaksud dengan memikul salib? Saudara-saudara, saya ketemu dengan beberapa orang, dia berkata gini, kok teman saya kerja itu loh, itu salib buat saya. Oke? Ada yang lain bilang gini, kok teman satu sel group itu loh, itu salib buat saya. Ada yang lain bilang, ya, papa mama saya salib buat saya. Saudara-saudara, itu yang seringkali didefinisikan orang tentang salib. Segala sesuatu yang mengganggu kenyamanan kita, yang hurt kita, yang apalagi saudaraku, yang menyakiti kita, yang membuat kita tidak nyaman, yang annoyed kita, itu yang kita sebut salib. Dan saya mau terus bertahan, seperti Tuhan bilang, pikul salib. Tahukah saudaraku, definisi salib seperti itu adalah definisi salib yang sangat selfish. Itu keluar dari hati kita yang selfish. Semua yang bikin kita tidak enak, kita sebut salib. Tapi mari kita lihat apa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan salib. Bagaimana kita tahu? Harus lakukan eksegesis. Kita kembali pada zaman Tuhan Yesus, saudaraku. Bayangkan paling tidak, saudaraku ya, pada zaman Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus bilang orang pikul salib itu apa artinya? Dan pada zaman Tuhan Yesus pikul salib itu bukan bahasa figuratif. Tapi orang lihat hampir tiap hari ada orang yang pikul salib. Karena hampir tiap hari mereka lihat Kekaisaran Romawi mengeksekusi orang-orang yang dianggap memberontak dan penjahat yang besar, saudaraku, di kalangan masyarakat pada waktu itu. Dan apa yang dilakukan orang yang pikul salib? Orang yang pikul salib itu adalah orang menuju kepada kematian, tempat eksekusi. Yang ada di dalam pikiran orang yang pikul salib cuma satu, I will die. Soon I will die. Jadi orang yang pikul salib sebenarnya orang yang practically speaking, orang yang sudah mati. Itu dalam bahasa Inggrisnya namanya dead man walking. Orang yang sudah mati tapi tetap jalan, sebentar lagi dia mati. No hope, it's just a matter of time. Jadi Tuhan berkata, kalau engkau mikul salib berarti engkau berkata, aku mati. Bukan saudaraku mati secara jasmani, tetapi mati terhadap keakuanku. Mati terhadap ambisiku, keinginanku, hawa nafsuku, cita-citaku, emosiku. Aku berkata tidak kepada diriku. Dan bagaimana saudaraku kita bisa tahu itu? Scripture, interpret scriptures. Mari kita baca dalam Matius pasal 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Oke, sudah dapat? Ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Perhatikan saudaraku, memikul salib dan menyangkal diri itu jadi satu. Berkata tidak kepada diri kita. Saudara-saudara, Tuhan berkata, kalau engkau tidak bisa berkata tidak kepada dirimu, engkau tidak akan bisa ikut aku. Sebab ikut aku artinya engkau bukan ikuti maumu lagi. You don't follow yourself again. You don't follow your ego anymore. You follow someone else. Saudara-saudara, itu yang Tuhan minta. Harga sebuah komitmen untuk menjadi murid Tuhan. Menjadi orang Kristen versi Alkitab. Yang ketiga, ayat 33, kembali ke Lukas 14, ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu
yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Wah, saudara-saudara, ini paling berat kan ya. Semua lepaskan. Waduh, kita, saudaraku, disuruh oleh Tuhan seperti orang muda yang kaya itu ya. Jualah segala hartamu, berikan pada orang miskin. Oke, lalu ikut aku. Ya, mirip ya, saudaraku. Nah, saudara-saudara, apa yang Tuhan maksudkan di sini? Scripture interprets Scripture. Mari kita baca 1 Korintus pasal 13 ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ketiga. Oke. Sudah dapat? Baca ya. Oke. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi saudaraku, memberikan semuanya itu ternyata bisa tidak ada gunanya sama sekali kalau tidak ada kasih. Jadi saudaraku, yang Tuhan maksudkan give up everything ini bukan lalu kita jual semua yang kita kasih lalu kita jadi orang miskin. No. Saudara-saudara, Tuhan ini bicara tentang satu hal. Kalau tadi yang pertama, saudaraku, mengasihi, Tuhan bicara tentang prioritas. Yang kedua, saudaraku, mati terhadap diri sendiri, Tuhan bicara tentang apa? Kita mau mati terhadap ego kita, terhadap selfishness kita. Yang ketiga, Tuhan bicara tentang attachment of our heart. Kepada siapa hati kita melekat. Saudara-saudara, hati kita itu punya satu tempat ya, di dalam hati kita. Supaya saudara, kita semua sadar atau tidak, saya ingin buat saudara sadar. Hati kita selalu ada satu tempat, yang kita jadikan namanya treasure, yang paling kita sayangi. Treasure bukan hanya berarti uang, tapi sesuatu yang kita paling sayangi dalam hidup ini, itu harta kita, dalam hati kita. Karena itu Tuhan Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu hati kita tuh melekat di situ. Dan Tuhan berkata, hatimu tidak boleh melekat pada apapun juga, selain kepadaku. Sebab kalau engkau melekat pada yang lain, engkau tidak akan komitmen dengan aku. Saudara-saudara, uang itu tidak dosa. Punya uang tidak dosa. Yang dosa adalah cinta akan uang. Uang bukan masalah, hati kita yang bermasalah. Kalau hati sudah melekat pada kekayaan, pada uang, itu yang jadi masalah. Jadi di sini Tuhan Yesus berkata, di mana hatimu melekat, engkau hanya bisa jadi muridku, engkau hanya bisa jadi orang Kristen, kalau hatimu melekat kepadaku. Saudara-saudara, itu 3 harga yang Tuhan kasih. Dan Tuhan kasih di depan, up front. Tidaklah tengah-tengah bilang, sebenarnya ya ini ada biaya ini. No, dari depan dia bilang, kamu mau 3 ini? Ikut aku. Kalau enggak usah. You can be interested, but you cannot be my disciple. Tuhan tidak tolak orang banyak itu. Untuk benar-benar, pergi kamu semua. No, mereka mau ikut silahkan, tapi Tuhan tahu. Orang yang interested satu kali akan tinggalkan Tuhan. Orang yang interested satu kali yang berkata Hosana, hari lain akan berkata salibkan dia. Tuhan tahu itu. Karena itu tidak pernah cari orang yang hanya sekedar interested. Tapi orang yang committed. Nah, saudara-saudara, ayat berikutnya, ayat 28, ini ayat yang penting sekali. Saudara lihat Alkitab saudara. Tuhan berkata begini, sebab siapa di antara kamu yang kalau mau membuat menara, nah jelaskan dulu ya, buat menara itu apa? Saudara ada yang pernah punya pikiran mau bikin menara? Enggak ada kan ya? Oke, bikin rumah ya, oke. Ada Pak? Iya, tapi kan menara Lego, bukan menara beneran saudaraku ya. Oke, tapi yang menara beneran saudara tidak pernah pikir buat apa? Tapi sekali lagi, kalau saudara mau ngerti ini, saudaraku ya, harus ada eksegesisnya, yaitu kita lihat pada zaman itu, menara itu untuk apa sih?
Pada zaman itu, saudaraku, banyak orang itu berusaha sebagai pengusaha kebun. Nah, salah satunya tentu saudara tahu ya, kebun apa? Kebun anggur. Nah, kebun anggur itu, saudaraku, perlu diawasi karena kebun anggurnya luas banget. Dan untuk mengawasi apa, saudaraku? Perlu tempat yang tinggi. Dan karena itu perlu dibangun menara. Dan biasanya kalau orang punya kebun anggur, di tengah-tengah kebun anggur itu dibangunkan menara namanya menara jaga. Untuk ngawasi kebun anggur supaya jangan ada pencuri, jangan ada burung-burung yang mau ngambil itu ya hasil perkebunan itu. Tapi bangun menara itu mahal, ya fondasinya mesti kuat, dan tempatnya tinggi, material cost, labor cost. Dan Tuhan berkata, kalau ada orang mau bangun menara, ini keputusan yang serius, ini mau bikin bangunan yang mahal, tidakkah ia duduk lebih dulu, lalu apa? Menghitung biayanya. Menghitung biayanya. Count the cost. Nah, Tuhan Yesus cerita ilustrasi ini, saudaraku, tidak lepas daripada dia baru saja ngomong tentang the cost of following him. The cost of becoming his disciples. Jadi Tuhan berkata, orang mau bangun menara, hitung-hitung dulu. Dan saudaraku, kata menghitung, itu saudaraku punya arti count, itu punya arti yang sangat simpel ya, benar-benar menghitung. Ya, calculate atau compute. Ya. Saya mau tanya pada saudara-saudara, berapa saudara pernah menghitung? Udah pernah? Pernah ya? Nah, hitung kan? Oke. Saya mau tanya, kalau saudara ngitung, saudara pakai pikiran atau perasaan? Pikiran. Berapa banyak saudara pernah ujian, soalnya hitungan? Pernah ya? Saudara jawab gimana? Saya rasa. Jawabannya ini 10,5. Nggak bisa toh? Mesti dihitung, bener. Mungkin salah hitungannya, tapi itu nggak cuma dirasa-rasain, pegang-pegang dadanya berapa ya, lalu dihitung denyut jantungnya, saudaraku. Dengar ya, Tuhan bilang, cost itu dihitung benar, bukan dirasakan. Dari ayat ini, saudaraku, ada dua hal yang saya ingin sampaikan. Baru saudara, apa yang saya yakin Tuhan Yesus ingin kita mengerti. Nomor satu, ikut Tuhan itu, jadi murid Tuhan itu ada harga yang mahal. Kalau enggak, buat apa suruh ngitung dulu? Ya, saudara-saudara? Kalau barang murah, enggak usah dihitung lah. Saudara mau beli apa? Beli kopi. Berapa kopi? 1 cangkir? $4, $4,5. Saudara hitung-hitung dulu ya, $4,5. Itu adalah 50 sen kali 9. Ya 50 sen itu adalah, ada yang begitu saudaraku? Dingin kopinya atau saudara dikeplak orang dari belakang gitu, hei, ya toh, kalau hitung itu minggir dulu ya toh. Kan gitu, $4,5 kok dihitung saudaraku ya, sampai pusing kepala ya lah. Tapi kalau saudara mau beli mobil, 45.000, nah ceritanya lain. Kalau saudara mau beli rumah, 450.000, lain ceritanya. Jadi kalau suatu suruh hitung dulu, itu pasti suatu yang tidak murah. Betul ya? Jadi Tuhan Yesus ngomong sama kita, ikut dia, itu bukan barang murahan. Artinya tidak bisa cuman just interested. Harus committed. Tapi ada satu lagi. Yang kedua ini penting. Sudah semua perhatikan sungguh-sungguh. Tuhan bilang gini, mau bangun menara, hitung dulu cost-nya. Hitung benar. Sanggup enggak kamu bayar? Tuhan ngomong gini, your decision to follow me must be based on reason, not emotion. Saudara-saudara, saya ngomong ini, saya harus katakan, harus mengekspresikan keprihatinan saya. Banyak sekali
banyak kali kita sekarang ini lebih banyak di drive emosi kita daripada kita diajak untuk sungguh-sungguh berpikir, sungguh-sungguh mengerti apa sih artinya jadi orang Kristen. Apa sih artinya ikut Tuhan? Apa sih artinya jadi murid Tuhan? Kita lebih banyak dibawa emosi, saudaraku. Rasakan. Tentu, saudaraku, kita tidak bisa hidup tanpa perasaan. Tentu, saudaraku, kita tidak bisa mengesampingkan emosi kita. Tetapi satu hal yang kita mesti tahu, emosi tidak bisa jadikan dasar pengambilan keputusan. Orang berkata, yang penting saya rasa damai. That's why a lot of wrong decision is made. Because it's based on emotion. Dan Tuhan tidak pernah menyuruh, rasain ya, kira-kira kamu ingin tahu aku enggak, rasain ya. No. Tuhan bilang, sit down, count the cost. Renungkan tadi apa yang ngomong, 3 harga tadi. Hitung benar-benar. Are you ready to pay? Nah, saudara-saudara, saya tidak tahu berapa lama saudara sudah jadi orang Kristen. Tapi saudara pernah enggak dalam satu waktu dalam kehidupan saudara berhenti sejenak dan nanyakan satu pertanyaan ini. Why do I follow Jesus? Pernah enggak? Terutama saudara-saudara yang seperti saya, yang istilahnya Kristen sejak lahir. Karena lahir di keluarga Kristen, dan saya bersyukur. Kedua orang tua saya mewariskan, saudara-saudara, pengenalan akan firman Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Saya sangat bersyukur. Tetapi, buat saudara semua seperti saya, yang dari kecil saudara Kristen, saudara-saudara, kita jadi kekristenan itu menjadi suatu yang given, saudara ngerti ya, given ya, suatu yang ya sudahlah, cuma seperti itu. Saya memang ya sudah dari keluarga Kristen, ya karena itu saya jadi Kristen. Kebetulan saja, dengar baik-baik. Kalaupun saudara sampai hari ini saudara hidup seperti itu, that's fine, tapi now is the time for you to think, to count, to calculate, why you follow Jesus. You must find reason. Karena saudaraku, reason itu yang akan membuat saudara tetap kuat. Emotion bisa berubah-ubah seperti cuaca Melbourne. For season in a day, for emotion in a day. Nah, kalau saudara ingat Tuhan Yesus pernah memberi perumpamaan tentang penabur di Matius pasal 13. Saudara ingat ya, ada 4 macam tanah kan? Ada yang bilang 4, ada yang bilang 6. Kenapa kok 6? Tepi jalan, tanah berbatu, semak duri, tanah yang baik 30, tanah yang baik 60 kali lipat, tanah yang baik 100 kali lipat. 6 toh? Oke, ya. Tapi saudaraku, saya bicara tanah yang kedua, tanah yang berbatu. Ya, dikatakan benihnya jatuh, lalu cepat bertumbuh, tapi tidak berakar, besok ada matahari, langsung mati. Layu sebelum berkembang. Nah, lalu Tuhan Yesus memberikan makna daripada perumpamaan itu, benih yang jatuh di tanah yang berbatu itu. Mari kita baca di Matius pasal 13, ayat 20 dan 21. Oke. Dikatakan begini, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ya, dengan antusias, ya. Ini mungkin salah satunya adalah bilang amin gitu ya. Oke. Ya, wah, saudaraku ya, berkobar-kobar gitu ya. Yes gitu ya. Tetapi ia tidak berakar, ayat 21, dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Saya mau pakai terjemahan bahasa Inggris, The Message. Bagus terjemahnya. Gini. Now the seed cast in the gravel, this is the person who hears, orang yang mendengar, and instantly responds with enthusiasm. Wah itu saudaraku, kalau ditanya khotbah, wah cuma tidak berhenti-berhenti. Yes, preach it brother, amen. Lalu ya kalimatnya belum selesai sudah amin duluan, saudaraku ya, macam-macam. Tapi dikatakan, there is no character in the soil. And
when the emotions wear off. Jadi kan, waktu emosi itu sudah luntur, seperti soft drink yang sodanya sudah habis. Dan kesulitan datang. Tidak ada lagi bekasnya. Seperti iklan di Indonesia. Wes, bablas anginnya. Nggak ada sisanya. Wah, yang semangatnya sudah nggak ada lagi. Kenapa? Emosi itu tidak bertahan lama. Don't stand on your emotion for your decision to follow Christ. You must have a reason. So when even your emotions up and down, you can stay, I know my reason to follow Jesus. Saudara-saudara, berapa banyak saudara yang pernah mendengar khotbah seperti ini? Saudaraku, ikut Yesus itu bayar harga dalam berbagai macam bentuk. Siapa yang pernah? Banyak yang pernah ya? Saya mau tanya, pernah enggak saudara dengar khotbah itu waktu saudara lagi di dalam KKR penginjilan? Enggak pernah ya? Waktu orang mau terima Yesus, kasih tahu dulu. Saudara mau terima Yesus? Oke, tapi ingat ya, harga dibayar. Mungkin kita harus berpikir kembali, saudaraku. Bagaimana cara kita melakukan penginjilan? Karena kita tidak pernah ngomong dari depan, ikut Yesus itu. Ini harganya, kita bilang, udah ikut Yesus, dia akan menghibur engkau, dia akan menolong engkau, dia akan mengubah hidupmu, mengubah dari kegagalan menjadi keberhasilan, dari gelap pada terang, menjadi engkau yang sakit, sembuhkan dalam pesan. Which is true, but Jesus said, if you really want to follow me, not just interested in me, there is a cost. Kita, saudaraku, orang banyak ikut Tuhan, saudaraku. Wah, ikut Tuhan. Setelah ke gereja baru kasih tahu. Enggak gampang loh ikut Tuhan. Loh, kenapa enggak dari tadi? Kenapa enggak dari awal? Itu sebabnya. Enggak heran. Banyak saudaraku orang datang mau terima Yesus, tapi setelah itu yang bertahan tidak banyak. Dan Tuhan, sekali lagi, kata, hitung, pikir sungguh-sungguh. Make a decision based on reason, not emotion. Tuhan Yesus kemudian lanjutkan, dia berkata begini. Sebab kalau orang nanti sudah bangun, fondasinya sudah dibangun, lalu tidak bisa nerusin, itu akan jadi bahan tertawaan. Saudara tahu bahasa Inggrisnya apa? Laughing stock. Saudara pernah dengar sih ya? Laughing stock ya. Orang mau ketawa sama dia. Ketawanya gimana? Gayanya mau bangun menara. Gayanya hebat mau bangun menara. Baru fondasi sudah berhenti. Saudara-saudara, berapa banyak orang yang menjadi bahan tertawaan? Gayanya mau orang Kristen, sok suci, tapi ternyata hidupnya kayak gitu. Laughing stock. Tidak memuliakan Tuhan. Dan Tuhan berkata gini, kalau engkau seperti itu, engkau kan jadi seperti garam yang tidak lagi ada rasa asin. Hilang rasa asinnya. Tidak lagi ada pengaruh. Tidak lagi ada impact. Dan akibatnya apa? Dibuang, diinjak-injak orang. Saudara-saudara, saya harus katakan, kita mesti sungguh-sungguh memikirkan, merenungkan ini. Saudara mungkin pernah kenal beberapa kali nama ini disebut ya, dalam khotbah. Orang bernama George Barna. Dia adalah peneliti Kristen ya, dari Barna Research Institute, saudaraku. Peneliti yang sudah sangat berpengalaman, peneliti yang kawakan, saudaraku ya, peneliti senior di dalam kehidupan orang Kristen, terutama di Amerika. Dan salah satu penelitian yang terakhir, saudaraku, dia menyelidiki berbagai macam orang Kristen.
Dan dia memberikan typology ya, beberapa istilah grup untuk orang Kristen. Dan salah satu grup yang dia sebut, saudaraku, adalah grup yang namanya dia sebut casual Christian. Casual Christian. Dan tentu saudaraku dari kata casual, saudara tahu ya, kata casual itu kan saudara pernah dengar istilah smart casual, artinya ya rapi tapi ya nggak terlalu rapi, kan gitu ya saudara ya. Oke? Nah, dan dia berkata dia berkata casual Christian ini adalah populasi terbesar, grup terbesar dari orang Kristen yang ada di Amerika. Dia memberikan beberapa, saya cuplik saudara beberapa deskripsi yang disampaikan tentang casual Christian ini. Dia berkata begini, casual Christianity is faith in moderation. Faith in moderation. Jadi iman tapi yang moderat, gitu ya. Artinya yang oke lah gitu ya. Right? Oke, saudara tahu ya moderation kan. Saya minum kopi boleh? Boleh, tapi jangan banyak-banyak, moderation. Ya, oke. Makan daging boleh? Boleh, tapi in moderation. Oke? Ya. Tidak ada yang pernah tanya gini, saya makan sayur dan buah-buahan boleh? Enggak ada, saudaraku, karena kebanyakan orang enggak suka kan daging, karena selalu tanyanya seberapa banyak boleh makan daging kan gitu. Ya. Boleh mau moderation. Dan mereka bilang gini, orang-orang ini casual Christian, mereka merasa diri mereka itu cukup religius, cukup agamawi, walaupun mereka tidak pernah mengutamakan iman mereka, prioritas their faith. Tapi mereka merasa religius karena mereka ke gereja dan perhatikan saudaraku, ini orang-orang baik loh. Ya? Jangan bilang, ini orang jahat, ini orang-orang baik, terhormat, saudaraku. Ya, oke, sambil saudara baca, saudaraku, saya cuplik beberapa aja. Yaitu apa? Mereka itu merasa bahwa kehidupan Kristen mereka itu genuine. Ya memang saya ini apa adanya, realistik, ya, enggak terlalu mistik, gitu ya. Kita hidup masih di dunia dalam darah dan daging, ya, mungkin itu istilah yang mereka pakai, dan praktikal. Artinya ya yang relevan lah, firman Tuhan yang relevan ya kita pakai. Dan kalimat terakhir, saudaraku, yang saya cuplik. Casual Christian are driven by desire. Keinginan mereka cuma satu, yaitu apa? Hidup yang aman dan nyaman. Dan karena itu, mereka tidak pernah bisa jadi garam dalam dunia ini. Saudara-saudara, kita sudah belajar apa yang Tuhan sampaikan. Dan saya ingin tanya satu pertanyaan kepada saudara-saudara semua. Satu hal yang kita semua harus tanyakan dalam diri kita semua. Itulah bedanya antara committed Christian and interested Christian. Adalah satu hal ini. Saudara-saudara, is following Jesus, ini pertanyaannya. Is following Jesus a real need or just nice to have? Apakah mengikut Yesus itu benar-benar kebutuhan dalam diri kita yang kita tidak bisa kita harus miliki? Atau itu sesuatu yang ya kalau ada ya syukur itu baik. Tapi kalau tidak ada juga enggak apa-apa. Itu yang membedakan antara committed and interested or casual Christians. Dan kalau saudaraku kita baca ini semua, saya tidak tahu apa yang dalam pikiran saudara. Tapi mungkin saudara berkata, wow, ternyata harganya mahal ya. Kalau saudara baru tahu hari ini, ya syukurlah paling tidak saudara sudah tahu sekarang. That is what following Jesus. That's what becoming disciple of Jesus. That's what being a true Christian is about. Dan kalau kita berkata seperti ini, saudaraku, jangan sampai lalu kita berkata, oke, aku mau bayar harga, supaya nanti aku bisa dapat sesuatu yang daripada Tuhan. Jangan kita sampai jadi seperti Petrus yang berkata kepada Tuhan, Tuhan aku sudah tinggalkan semuanya, kami sudah tinggalkan semuanya, sekarang kami dapat apa? Karena kalau kita, saudaraku, punya pola pikir seperti ini, kita satu kali akan kecewa dengan Tuhan. Nah, saya ingin saudaraku tutup renungan hari ini dengan 3 hal
untuk kita renungkan sungguh-sungguh. Kalau kita berpikir ikut Tuhan itu harganya mahal, kita pikir harga ikut Tuhan itu mahal sekali. Saya ingin kita pikirkan 3 hal ini. Nomor 1, the high cost that Jesus demands, it will save us, not rob us or ruin us. Saya mau ambil satu contoh saja, saudaraku. Tuhan Yesus berkata begini, kalau engkau mau ikut aku, mau jadi muridku, engkau menyangkal diri dan memikul salib, engkau harus mau mati terhadap keakuanmu, terhadap egomu. Saya mau tanya kepada saudara-saudara, berapa banyak saudara yang kemarin saudara masih sempat berbuat dosa? Tolong angkat tangan. Oh, enggak ada. Oh, ada sedikit. Oke, yang lain sudah, maaf Pak, saya sudah sebulan enggak berdosa. Oke. Oke. Kemarin sudah berbuat dosa. Sama? Ada? Yakin? Yakin? Oke. Berapa saudara yang ingin saudara bertumbuh dalam kekudusan dan saudara makin bisa menjauhi dosa yang saudara lakukan? Oke. Thank you. 2 pertanyaan sudah dijawab. Sekarang pertanyaan ketiga. Saya beritahu kepada saudara-saudara, mengapa saudara berbuat dosa kemarin? Mengapa saudara berbuat dosa tadi pagi? Mengapa saudara berbuat dosa minggu lalu? Dengar baik-baik. Penyebabnya macam-macam. Akarnya cuma satu. You follow yourself. You did not deny yourself. That's why we sin. Cuman itu aja. Triggernya macam-macam, stimulusnya macam-macam, tapi akarnya cuma satu. Kita nuruti self kita, kita nuruti emosi kita nuruti nafsu kita nuruti kemauan kita. Itu sebabnya kita berdosa. Setuju? Jadi kalau kita mau berhenti berbuat dosa, gimana caranya? Bukankah benar Tuhan Yesus katakan, deny yourself and take up the cross. Bukan untuk merampok kita, bukan untuk membuat hidup kita menderita, tapi untuk menyucikan kehidupan kita. The cost save us, not rob us. Reflection number 1. Reflection number 2. Tentang the high cost of following Jesus. Saudara-saudara, kalau kita berpikir harga ikut Tuhan itu mahal, bahkan sangat mahal, bahkan terlalu mahal, coba dipikir harga yang satunya, yaitu apa? Harga tidak ikut Yesus. Pernah enggak dipikir? Pernah enggak? Saudara-saudara, saya yakin banyak saudara punya asuransi ya. Oke? Asuransi itu mahal loh. Coba saudara buat makan, kan lumayan. Oke? Mahal ya bayar asuransi, mahal ya bayar asuransi. Oke. Tapi coba saudara pikir, harga kalau saudara enggak punya asuransi. Berapa waktu yang lalu saudaraku, family datang ke Melbourne. Oke, tiba-tiba mengalami accident, harus masuk rumah sakit, harus dioperasi. Waduh, saudaraku ya, bingung. Kenapa? 1, ternyata tidak punya travel insurance. Nanti bayar berapa ini? Bayar travel insurance? Mahal. Hey. Think about the cost of not having it. Sudah tahu? Tapi saya beritahu, ikut Yesus itu bukan bayar asuransi. Just in case something happen. Just in case accident happen. I tell you, if you don't follow Jesus, something will surely happen. We are under the wrath of God. Kita ada di bawah murka Allah karena dosa-dosa kita lakukan. Refleksi yang ketiga dan terakhir. Before we think about the high cost of following Jesus, think about the cost that Jesus has paid for saving us. Sebelum kita memikirkan harga yang mahal untuk kita ikut Yesus,
Mari kita renungkan harga yang Yesus sudah bayar, supaya kita bisa jadi pengikutnya. Saudara-saudara, kalau saudara hari ini berkata, saya mau ikut Yesus, dengar baik-baik. Ya, saya menghargai komitmen saudara, tapi dengar, yang membuat kita bisa ikut Yesus cuma satu, karena Yesus sudah bayar harga di atas kayu salib untuk dosa saudara dan saya. Hanya karena itu, kita bisa jadi muridnya. Hanya karena itu, kita bisa jadi pengikutnya. Dan hanya karena itu, kita bisa mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Karena itu, saudara-saudara, kalau hari ini saudara dengar, saya ingin saudara renungkan dua hal ini. Nomor satu, mari kita serius sungguh-sungguh bertanya di dalam diri kita, apakah saya sudah ikut Yesus sungguh-sungguh atau tidak? Apakah saya jadi orang yang committed atau saya hanya orang yang interested? Karena Tuhan tidak tertarik dengan ketertarikan saudara. Tuhan mencari komitmen saudara dan saya. Dan yang kedua, kalau saya berkata harga saya mau, tapi harga yang terlalu mahal, saya rasa saya tidak akan sanggup. Dan hanya orang sombong yang berkata, saya sanggup melakukan itu. Tapi kalau saya berkata, aku mau tapi harga yang terlalu mahal. Saudaraku, jangan mulai dengan memikirkan harga yang kita harus bayar. Pikirkan harga yang Yesus sudah bayar lebih dulu. Don't start with your decision to follow Christ. Start by praying for the revelation of the cross of Jesus. Hanya pewahyuan daripada salib Kristus itu yang akan memberi kepada kita hati yang tidak bisa tidak berkata, aku mau ikut Engkau Tuhan. Aku mau ikut Engkau seumur hidupku. Karena Engkau sudah memberikan hidupmu untuk aku.